dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa Dia di sini? Yaitu adalah Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita, yang sudah mengorbankan nyawanya. Saya mau katakan bahwa korban Allah pertama itu adalah ketika Dia telah datang ke dalam dunia ini. Jadi Dia mengorbankan dirinya, ya. Yang pertama adalah ketika perayaan Natal, ketika kelahirannya. Bayangkan, Dia adalah orang yang kaya, Dia adalah orang yang hebat, Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta, Dia luar biasa. Tetapi Dia rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Lahirnya di mana? Lahirnya tempat yang hina, di kandang domba. Miskin-miskinnya kita di dunia ini, tidak ada orang yang lahirnya di kandang domba. Ya, paling susah-susahnya ya setidaknya di rumahnya seperti itu. Ya. Nah, mengapa kita dikatakan lebih daripada orang yang menang? Mari kita lihat dalam bahasa aslinya. Agak ribet saya. Oke. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam bahasa aslinya adalah hupernikao. Ya, menjadi lebih dari penakluk, menang dengan kuat, mendapatkan kemenangan yang menentukan. Itu dalam bahasa aslinya adalah hupernikao. Lebih daripada pemenang, menjadi lebih dari penakluk, menang dengan kuat, mendapatkan kemenangan yang menentukan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa kita lebih daripada pemenang? Kita bisa melihat slide selanjutnya. Mengapa kita bisa lebih daripada pemenang? Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 juga, ayatnya yang ke-31. Kita bisa lihat, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Mengapa kita bisa lebih daripada orang yang menang? Karena Allah ada di pihak kita. Allah ada bersama dengan kita. Allah ada menyertai kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya mengapa kita lebih daripada pemenang. Dengan kekuatan kita, tak mungkin kita bisa lebih daripada orang yang menang. Tetapi karena Allah ada bersama dengan kita, Dia adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Makanya kita bisa dikatakan lebih daripada pemenang. Karena Allah ada di pihak kita. Kita bisa lihat lagi ayat selanjutnya. Ya, di ayatnya yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, ini ada keyakinan dengan iman. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Karena Allah memegang kehidupan kita. Itulah sebabnya siapa yang percaya kepada Kristus, siapa yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia adalah orang yang lebih daripada pemenang. Maka dia adalah orang yang pasti diselamatkan. Maka dia adalah orang yang pasti masuk dalam surga. Dan keselamatan itu ada bersama dengan dia. Dan keselamatan itu pasti dimilikinya. Dan keselamatan itu tidak akan bisa hilang dari hidupnya. Mengapa? Karena Allah yang memegang kehidupannya. Makanya ya, keselamatan itu tidak bisa hilang. Lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana Pak? Orang yang tadinya taat setia kepada Tuhan, tapi lalu dia murtad kepada Tuhan, meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya karena ikut pacarnya, karena ikut pasangannya. Saya mau katakan, dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kalau dia telah menerima Yesus, maka dia akan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus.
Jadi itu yang paling harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Selanjutnya 3 godaan yang menghancurkan anak muda, ya, yang harus ditaklukkan. Ya, 3 godaan ini. 3 godaan ini yang harus kita taklukkan dan kita yakin bahwa kita lebih daripada pemenang. Yang pertama, godaan dalam seks bebas. Dan ini yang 3 ini ya, yang paling ya serangan berat atau musuh berat dari anak-anak muda. Yang pertama adalah godaan dalam seks bebas. Ketika dia berpacaran, digoda oleh pacarnya, dirayu oleh pacarnya, ya mulailah sudah ya ada keinginan untuk mau melakukan seperti itu, berbuat seperti itu, seks bebas seperti itu, hamil di luar nikah. Ya. Dan ini harus ditaklukkan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka kita harus bisa menaklukkan semua macam godaan itu. Yang kedua adalah godaan narkoba. Yang ini juga yang sangat berbahaya kepada orang-orang yang sudah menggunakan narkoba. Ketika orang gunakan narkoba, itu sangat sulit sekali untuk bisa pulih kembali. Adik-adik semua tahu tidak? Orang yang sudah terkena oleh namanya narkoba, itu sangat sulit sekali untuk bisa pulih, sulit sekali untuk bisa kembali. Kecuali kalau dia sungguh-sungguh dengan hati yang mau bertobat, berserah total kepada Tuhan, dia bisa. Dan orang kalau sudah kena namanya narkoba, sangat mengerikan. Dan ceritanya aduh, betul-betul mengerikan. Kapan-kapan kalau kita ada ibadah, saya bisa bawa satu orang ya yang bisa menceritakan pengalamannya bagaimana dulunya dia menggunakan narkoba. Ya sekarang sudah bebas, sekarang sudah bertobat, ya sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangankan sabu-sabu, cium asap rokok saja dia sudah rasanya gak enak, sudah rasanya. Karena dia sudah hidup di dalam Tuhan. Karena dia sudah lebih daripada orang yang pemenang. Lalu yang ketiga adalah godaan berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Dan ini juga ini yang kadang-kadang menyerang anak muda. Ya, banyak orang yang anak muda yang gagal di dalam imannya karena coba-coba berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Ya awalnya coba-coba dulu, awalnya ya biasa-biasa lama-lama cinta yang semakin dalam. Oh akhirnya apa? Orang tua yang sudah bersusah payah melahirkan, bersusah payah membesarkan sudah bisa dilawan. Padahal pacarnya sendiri belum taruhan nyawa buat dia. Ya, ada banyak pemuda yang gagal dalam imannya, meninggalkan Kristus, murtad karena apa? Yang ketiga ini, yaitu adalah berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Dan yang paling banyak korbannya adalah wanita. Adik-adikku yang perempuan, jikalau engkau hari ini berpacaran dengan orang yang tidak percaya Yesus, kau harus putuskan. Jika engkau lebih daripada pemenang, maka engkau harus hari ini juga putuskan dia. Amin. Puji Tuhan. Putuskan ya. Ya. Ya, harus diputuskan. Ya, kalau tidak hati-hati ya. Sebenarnya iblis sudah ada bersama dengan kamu. Engkau harus lebih daripada pemenang. Harus bisa menghancurkan harus bisa menaklukkan segala macam 3 godaan ini yang menghancurkan kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, sebagai kesimpulan kita, dengan lebih daripada pemenang. Dengan lebih daripada pemenang, maka pemuda akan menjadi tangguh dalam segala situasi. Kuat dalam segala situasi, mampu dalam menghadapi segala situasi. Godaan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah bisa dilawan. Godaan untuk coba-coba menggunakan sabu-sabu, double L, dan segala jenis macam narkoba bisa dilawan.
bisa ditaklukkan karena engkau lebih daripada pemenang. Lalu apalagi godaan ketika ada cewek cantik, cowok ganteng, cowok kaya, cewek kaya menggoda kamu. Ya, kamu bisa yang menggoda kamu yang tidak seiman dengan kamu, kamu bisa menolak semuanya itu. Ya, jadi ini yang harus kalian harus tetap kuat dalam Tuhan, bahwa orang yang lebih daripada pemenang maka akan menjadi tangguh dalam segala situasi. Lalu yang kedua, dengan lebih daripada pemenang maka pemuda akan menjadi alat keberkatan, menjadi alat yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesamamu, untuk bisa menjadi penolong bagi sesamamu, untuk bisa membantu sesamamu. Jadi dari ini semuanya kita harus lebih daripada pemenang. Jikalau engkau sungguh-sungguh yakin bahwa saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, maka saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Maka saya bisa menolak dari semua godaan-godaan yang dapat menghancurkan kehidupan saya dan masa depan saya. Kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita, dapat membimbing kita, dapat memberikan nasihat kepada kita untuk kita